Aku penasaran dengan rasanya ya. Kalau kira-kira dikunyah ini apa sih rasanya? Untuk mendapatkan semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak rubak. Jadi ceritanya kemarin aku jalan-jalan ke supermarket, aku melihat ada sesuatu yang baru buat saya. Seumur hidup saya belum pernah memasak rubak. Jadi selama ini saya hanya melihat di sosial media ada sesuatu, dia kayak batang seledri gede gitu ya. Dan ini nama aslinya Rheum ruba, apa namanya nih? Rheum rabarbarum. Rheum rabarbarum. Jadi dia ini bukan keluarganya seledri. Jadi ini dia batangnya tuh kayak gini, kayak keras gitu. Ya, ini katanya rasanya tuh asam. Aku belum pernah menggigitnya. Dan dia daunnya lebar-lebar gitu ya, kayak apa tuh ya, tanaman hias gitu. Tapi daunnya ini nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan batangnya saja. Norak banget ya aku ya. Ya nggak apa-apa, namanya kan bukan tanaman dari kampung kita ya. Norak sedikit nggak apa-apa. Orang bule aja kalau disuruh makan durian sama makan jengkol dia pusing, ya nggak? Daripada kita banyak ngoceh, kita cuci-cuci dulu rubabnya. Chefnya abal-abal, resepnya enggak original yang ini mah. Resepnya orang. Ya udah, kita mulai aja. Kita mau siram-siram dulu, dicuci-cuci dulu. Dia batangnya ini kayak keras gitu ya. Kayak mewah banget warnanya. Tuh ya, kenapa manusia tuh tertarik untuk memakan sesuatu yang kayak gini. Karena memang warnanya nih kayak gini ya, kayak warna mobil mahal gitu. Ya tuh, keren banget deh. Warna merah tua mengkilap kinclong. Jadi dia tuh tumbuhan berumpun gitu ya. Kayak pokoknya kayak sejenis apa sih yang tanaman yang apa tuh Den, yang apa ada reum-reumnya juga lah, lupa aku. Yang dulu katanya dibeli SBY 25 juta itu. Gelombang cinta. Iya, gelombang cinta, ya, gelombang asmara kayak gitu-gitulah ya. Dia kalau ditanam tuh kayak gitulah. Tapi ini kayaknya import ya, bukan tanam di sini. Pengen sih kalau ada bibitnya mau aku tanam ini. Nih kalau dipotek nih dia kayak lendir gitu. Nggak tahu dia gatel nggak ya. Nanti kita coba gigit deh. Sudah selesai kita mencucinya. Kita mau potong-potong dulu pangkal batangnya. Jadi ini dia panennya nih kayak diambil dahan-dahannya aja gitu ya, nggak dicabut gitu. Kalau dilihat gini dia mirip banget dengan batang seledri. Yang aku seneng nih warnanya aja yang cakep. Tuh lihat. Aku penasaran dengan rasanya ya. Kalau kira-kira dikunyah ini apa sih rasanya? Kayak makan buah jambu bol yang masih mentah, atau jambu klutuk yang masih mentah. Itu kira-kira. Asem, sepat, nggak enak. Nggak enak sumpah. Apa karena mentah ya? Aku mau kasih kameramen coba biar adil. Tuh. Ini asli ini. Biar tahu rasanya. Gimana rasanya? Kayak jambu, tapi kayak jambu belum matang. Iya. Sepet. Beneran ya, ini kayak ngunyah buah jambu yang masih mentah. Ini harus dibuang lagi lebih banyak. Jadi bagian ininya nih lebih
padat, lebih keras, dan lebih sepet. Nah, ini harus dibuang nih ya sahabatku. Dan bagian ujungnya nih juga harus kita buang, karena bagian daunnya nih nggak boleh dimakan. Kita buang-buangin aja. Warnanya bagus banget, sumpah aku suka dengan warnanya ya tanaman ini. Nah, sahabatku bisa menilai nggak kalau orang yang suka warna ngejreng gini, kira-kira karakternya apa? Jadi kalau punya mobil, aku pengennya yang warnanya merah ngejreng gitu. Ekstrovert ya katanya gitu ya. Nah, ini akan aku potong. Aku miringin sini deh biar bisa lebih terang ya. Aku potong sekitar 4 mili tebalnya. Tadinya aku pikir dia bakal empuk kayak pelepah talas gitu ya, kayak seledri. Ternyata enggak loh, ini keras dianya. Kalau lihat dari review orang yang banyak di YouTube, enggak sekeras ini. Apa karena ini bukan produk asli ya di negaranya? Kan gini ya, misalnya contoh ada buah tertentu yang dia ditanam di tempat asalnya kan akan lebih manis, akan lebih gede gitu ya kan. Kalau ditanam di bukan tempat asalnya, dia lebih nggak segede itu dan nggak semanis itu. Nah, maksud aku kira-kira gitulah. Untung aja nih pisau aku tajam, jadi kalau motong-motong kayak gini nih nggak terlalu butuh perjuangan. Sahabatku yang sering nonton konten aku pastinya udah tahu lah ya pisau aku nih. Dia tuh nggak ada sambungan pada gagang, jadi nggak akan copot gagangnya. Tuh, awet banget. Stainlessnya juga sangat bagus sehingga dia tajamnya beneran awet, nggak usah sering-sering diasah. Tipenya IL162. Kita mau pasang tatakan kompor dulu. Kita masukkan potongan rubabnya. Kita ratakan dulu. Oh ya, aku beli rubab ini di supermarket, harganya 125.000. Kita masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya 150 gram. Dan rubab yang aku masak ini beratnya 500 gram. Dan kita akan tambahkan sedikit parutan kulit jeruk. Menurut bule-bule yang aku lihat, dia pakaiin lemon zest gini. Ini bukan lemon ya, ini orange, supaya dia lebih wangi. Tapi rubab ini menurut aku kalau untuk dimasak kayak ikan gitu kayaknya bakal enak deh. Tapi aku kali ini coba masak ngikutin resep dari si bule aja dulu ya. Sedikit aja. Kita juga pakaiin kayu manis dan pakaiin cengkeh. Cengkehnya ini sarinya dibuang ya, putik sarinya nih. Jangan gunakan putik sarinya, gunakan ininya aja ya. Jadi ceritanya aku mau bikin dia mirip kayak selai nanas gitu. Kita aduk-aduk. Jadi masak ini katanya nggak perlu dikasih air, karena nanti dia akan lembek kayak pelepah talas gitu. Jujur ya, aku belum pernah tahu rasanya seperti apa. Soalnya kalau di YouTube itu orang-orang bule tuh doyan banget masak ini, dijadiin selai. Katanya rasanya kayak selai stroberi gitu. Nanti aku bakal kasih tahu kalian seperti apa rasanya. Oh ya, ini aku gunakan panci namanya Granite Cookware Set dari Ideal Life. Dia satu setnya tuh ada casserole pan, ada fry pan. Sudah dilengkapin dapat bonus sutil dan spatula kayak gini ya. Ini cakep banget sih, dia bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Jadi ini aku akan masak tanpa menambahkan air ke dalamnya. Ini harus diaduk terus ya sahabatku. Kalau tidak diaduk nanti gulanya bakal gosong di dasar panci. Aku akan aduk terus sampai dia lembut.
Sahabatku, lihat dia sudah banyak banget airnya ya. Tuh, jadi beneran ya masak ini nggak usah dikasih air. Karena kalau dikasih air nanti nambah cair dianya. Ini aku akan masak sampai dia mengental, sampai dia hancur rubabnya ini. Dia sudah mulai lembut dan mulai hancur. Tuh ya. Jadi kalau dipotong panjang-panjang pun dia akan hancur seperti ini. Kalau aku masak pelepah talas, masak terasi, dia nggak sehancur ini sahabatku. Ini nggak bisa dimasak pakai terasi kayaknya ya. Bakal jadi bubur-bubur juga ujung-ujungnya. Ini harus diaduk terus sampai dia agak kayak selai nanas gitulah, kayak selai stroberi gitulah ya. Dia sudah hampir hancur sempurna. Seperti ini jadinya. Kita mau icip-icip sedikit. Seperti apakah rasanya? Enak sahabatku. Enak rasanya. Tapi ini kayaknya kurang gula dikit ya. Sumpah saya tuh sebetulnya nggak mau makan gula pasir kebanyakan. Tapi ini kalau nggak ditambahin gula, masih kecut soalnya. Tambahin gula lagi deh, 50 gram. Aku tambahin 50 gram gula pasir lagi supaya rasanya lebih manis, lebih cakep lagi. Kita masak lagi sampai dia kembali ngeset. Nggak ngeset sih ya, kembali caramelize gula pasirnya. Jadi setelah gula pasirnya masuk, dia kan mencair lagi nih tuh. Nanti kita masak lagi sampai dia nggak melorot lagi kayak gini. Nah, dia sudah jadi kayak selai gitu ya sahabatku, nggak yang encer lagi. Kita sudah boleh matikan kompor dan kita akan angkat. Warnanya jadi bagus ya sahabatku. Jadi setelah dia mateng, setelah liquidnya berkurang, warnanya kembali memerah. Sahabatku, selai rubabnya sudah jadi. Ini bisa langsung dioleskan di roti tawar, bisa dimakan langsung. Tapi aku pengen bikin sesuatu yang lebih keren lagi. Kira-kira mau dibikin apa ya? Ayo kita lanjutkan. Kita mau potong pastry. Ini adalah pastry yang aku beli tadi di supermarket. Ini namanya Danish pastry. Pastikan talenannya ditaburin tepung ya sahabatku. Kalau tidak dia bakal nempel. Kita bagi jadi 2. Lalu kita bagi jadi 4. Kemudian kita potong lagi seperti ini. Jadi kita potong pastry-nya ini jangan sampai putus ya sahabatku. Sisakan sedikit di bagian ujungnya. Kemudian kita akan tarik satu sisi. Kita rekatkan di satu sisi yang lain. Demikian juga yang sebaliknya. Dia bakal jadi seperti ini. Kita lakukan sampai dengan selesai. Sesuaikan dengan selera aja ya sahabatku, mau bentuknya seperti apa. Sebenarnya aku melakukan kesalahan pada pastry-nya aku ini. Jadi sebetulnya tadi harusnya jangan dikeluarkan dulu dari freezer. Biarkan dia lebih keras gitu ya. Nah ini dari aku beli sampai aku kerjakan ini, aku lupa taruh di freezer.
Jadi dia jadi udah lentur gini, rada susah motongnya. Jadi kalau sahabatku mau kreasi pastry kayak gini, biarin dia keras-keras aja ya motongnya, supaya nggak jelek kayak gini bentuknya. Tapi nggak apa-apa lah. Aku kan memang bukan pastry chef, alias bukan tukang kue. Selanjutnya kita mau pindahkan ke loyang. Ini bentuknya kurang sempurna ya sahabatku, karena aku tadi lupa menyimpannya di freezer. Kita pecahkan 1 butir telur dan ditambah 30 ml susu evaporasi. Kita aduk rata. Sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya akan kita oleskan pada kulit puff pastry ini. Selanjutnya kita taburkan sedikit gula pasir di atas pinggir-pinggirnya saja. Jangan banyak-banyak ya sahabatku. Tipis-tipis saja. Sudah selesai, kita taburkan gula pasirnya. Sekarang kita akan memanggangnya. By the way, ini adalah oven terbaru dari Idealife. Oven ini sudah sangat canggih, sudah menggunakan touchscreen, semua menu functionnya bisa dilihat di monitor, api atas bawah semuanya bisa diatur dengan menggunakan touchscreen. Jadi kamu nggak perlu repot-repot putar-putar lagi. Kita akan panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Sudah 15 menit, kita mau angkat. Ini harum sekali sahabatku. Kita mau keluarkan dari loyang. Sahabatku lihat, ini golden brownnya sempurna ya. Selanjutnya kita mau memasukkan selai ke dalam piping bag. Pastikan aromatiknya kita keluarkan ya, seperti cengkehnya ini. Kita isi selai rubabnya di atas pastry yang sudah kita panggang. Jadi cakep kan selai rubabnya sahabatku? Sahabatku, seperti ini jadinya. Jujur, ini adalah kali pertama seumur hidup aku mengolah rhubarb. Dan aku jarang banget untuk membuat pastry. Kali ini aku padukan dengan Danish pastry seperti ini. Bentuknya bukan yang sempurna karena tadi waktu aku beli, aku lupa memasukkan ke dalam freezer. Sehingga ketika dipotong dia sudah lentur dan sudah lembek. Jadi kalau sahabatku mau potong-potong Danish pastry seperti ini, pastikan dia dalam kondisi beku ya. Kita mau coba seperti apa rasanya. Sepertinya enak ya sahabatku. Mari kita coba. Ternyata enak banget sahabatku. Pastry-nya ini renyah, ditambah dengan ada rasa manis dan asam dari selai rhubarb ini. Ini mah harus dengan secangkir teh panas. Enak banget. Jadi dia tuh rasanya tuh kayak selai stroberi, tapi dia lebih lengket.
dipaduin dengan Danish pastry gini, cocok banget. Bikin ya.